Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safna Aliza Sazwani dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Perbangsa Karawang dari kelas 3B. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu menganalisa dan melakukan tutorial terhadap 9 platform atau aplikasi dari berbagai layanan keuangan dan investasi. Nah, sebenarnya sebelum mengidentifikasi, saya sudah menganalisa atau mendapatkan 4 penugasan mengenai menganalisa berbagai aplikasi atau platform layanan investasi dan keuangan. Nah, jadi ada berbagai macam aplikasi yang di sini akan saya coba analisa, ini seperti menganalisa fitur dan layanannya. Nah, jadi pada aplikasi ini apa saja yang akan saya analisa mengenai fitur dan layanannya maupun yang lainnya? Mari kita bahas. Nah, pada pembahasan pertemuan ketiga yang kedua ada layanan crowdfunding. Apa sih layanan crowdfunding itu? Mohon maaf, di sini ada kekurangan huruf, yaitu adalah atau praktik mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang. Nah, biasanya melalui platform online untuk mendukung proyek usaha, tujuan tertentu, untuk para pencarian pendana seperti pelaku usaha, penggiat seni, atau individu membagikan ide atau proyek mereka secara online dan meminta kontribusi finansial dari masyarakat umum. Nah, crowdfunding ini adalah metode pengumpulan dana atau modal untuk proyek atau usaha tertentu dengan cara mengumpulkan kontribusi kecil dari sejumlah orang yang biasanya melalui platform online. Nah, pendekatan ini memungkinkan pengusaha, seniman, dan pihak lain untuk mengakses kelompok potensi investor atau pendukung yang lebih besar. Nah, di sini saya menggunakan layanan dari crowdfunding yang udah biasa dikenal di Indonesia, yaitu adalah kitabisa.com atau aplikasi crowdfunding yang legal di Indonesia. Nah, kita juga bisa langsung mendownload aplikasinya di Play Store secara bebas maupun di App Store, ataupun kita bisa membuka websitenya, yaitu bisa langsung klik kitabisa.com. Kita langsung aja membedah atau kita bahas aplikasi dari fitur layanan dari kitabisa.com. Oke, kita sekarang udah ada di layanan crowdfunding. Yaitu di sini saya menggunakan aplikasi atau platform dari Kitabisa. Nah, apa sih Kitabisa? Kitabisa.com itu adalah salah satu platform atau aplikasi dari crowdfunding atau penggalangan dana online yang berbasis di Indonesia. Nah, kita langsung aja klik di sini mulai donasi. Kemudian kita bisa lanjut ke pendaftaran itu, atau kita juga pilih bisa masuk dengan Google. Nah, kita sudah ada berada di halaman utamanya. Maka kita akan mereview dan menganalisis satu persatu dari setiap fitur dan layanan dari crowdfunding ini. Nah, berikut adalah tampilan utama pada aplikasi Kitabisa. Nah, pada tampilan awal ini bisa yang kita lihat ini terdapat fitur awal berupa donasi, zakat, terus ada saling bantu, terus ada galang dana, terus ada dana otomatis, ada volunteer trip, ada akikah warga, dan ada fitur lainnya di sini. Kita lihat ya. Ini adalah termasuk tampilan atau tampilan awal dari aplikasi Kitabisa. Nah, kita juga bisa melihat dari riwayat donasi yang sudah dilakukan, terus juga kita bisa melihat inbox apa saja, bahkan kita bisa melihat informasi akun kita di sini. Nah, di sini ada tertera dari kantong donasi, donasi otomatis, ada juga pengikat donasi. Kita mulai bahas satu persatu dari fiturnya. Yang pertama itu ada fitur yang paling favorit ini, yang paling atas, yaitu kita mulai dari donasi. Fitur donasi.
Nah, pada fitur donasi ini fungsinya untuk para pengguna dapat memilih kategori apa saja yang ingin pengguna lakukan untuk melakukan penggalangan dana. Nah, biasanya jenis penggalangan dana itu dibagi menjadi kesehatan. Ini adalah pembagian dari jenis penggalangan dananya dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan kreatif. Terus ada bisnis dan teknologi, kemudian ada agama. Nah, ini termasuk berarti ini adalah pilihan dari kita bisa. Berarti ini tuh bencana-bencana yang baru saja terjadi. Misalkan kita pilih ke bagian bantuan pendidikan. Nah, bisa teman-teman lihat sini ada rekomendasi juga. Kita bisa juga dia bakal ngeluarin rekomendasi. Nah, kita juga bisa klik kategorikan ini yang tadi. Terus juga kita bisa milih urutkan dari paling mendesak, paling sesuai, dan terbaru. Kita pilih yang paling mendesak aja. Terus abis itu misalkan ini dari ini kita mau ini ada penggalangan dana, terus klik aja langsung donasi sekarang. Nah, ini keterangannya ya teman-teman tuh. Kita juga bisa ikut berkomentar, bahkan kita juga bisa ngelihat apa aja sih informasi yang bisa dikasih tahu oleh kitabisa.com. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi sih di Kitabisa ini? Kita kembali ke halaman beranda, yaitu adanya fitur zakat. Nah, pada aplikasi Kitabisa ini terdapat fitur zakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat muslim. Nah, pada fitur ini juga terdapat kalkulator, sehingga kita dapat tahu nominal yang harus dibayarkan pada zakat mal atau zakat profesi. Dan di fitur ini juga sudah tertera rekomendasi seseorang yang akan menerima zakat. Nah, di sini nih, di atas ini terlihat jelas ini adalah rekomendasi dari kitabisa.com. Nah, di sini ada kalkulatornya sendiri dari zakat profesi maupun zakat mal. Kita bisa masukkan nominal per bulan gaji kita, pendapatan per bulannya hingga utang, maupun dari zakat mal dari emas, perak, saham, piutang. Nah, di sini ada seseorang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Nah, kitabisa.com juga bekerja sama dengan Basnas untuk menyalurkan zakat. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi? Ternyata ada fitur donasi otomatis. Nah, fitur donasi otomatis ini untuk para donatur dapat melakukan donasi secara rutin dan otomatis sesuai waktu yang telah ditentukan oleh donatur. Nah, para pengguna platform ini dapat mengisi saldo pada kantong donasimu menggunakan virtual account, transfer bank, atau QRIS. Nah, saldo kantong donasi juga dapat ditarik oleh pengguna. Terdapat pilihan yang dapat dipilih pada fitur ini. Nah, yaitu pada kategori pilihan terdapat juga kategori sosial. Ini terdapat juga bisa klik aktifkan sekarang. Terus dari dana darurat dibantu, semua bisa sekolah. Nah, jadi kita tinggal pilih aja dari kategorinya ini. Kita mau mengelompokkan dana otomatis kita ke dalam kategori yang mana. Ya, seperti ada kategori sosial, islami, kolaborasi, dan terdapat pilihan galang dana. Terdapat juga pilihan galang dana yang dapat langsung dipilih jika kita ingin penggalangan dana kepada siapa aja. Nih, ada Pet Duafa, dari zakat, ada Basnas, ada dari sekolah. Kita juga bisa pilih mau donasi dana kayak bagian yang mana. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi? Ternyata di sini di beranda kita balik lagi ada fitur volunteer. Nah, volunteer ini dapat diikuti oleh para pengguna. Terdapat banyak pilihan volunteer yang dapat dipilih. Nah, volunteer ini sebagai wadah untuk kamu yang ingin mendapatkan pengalaman menjadi relawan dalam berbagai misi kebaikan. Seperti visi dari Kitabisa ini adalah wujudkan niat baikmu dengan ikut menjadi bagian dari volunteer. Contoh seperti ini, misalkan membuat mie dan bermain tradisional. Kita bisa melakukan pengurutan dari yang waktu mulai terdekat hingga mulai terjauh dan event A hingga Z. Ini kita bisa masukin alamat kita. Ini volunteer. Atau bahkan kita pun bisa buat event. Buat event atau bahkan kita jelajah.
Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi, yaitu ada fitur riwayat donasi. Nah, di sini. Pada fitur riwayat donasi ini, para pengguna dapat melihat berapa dan apa saja donasi yang telah mereka lakukan. Nah, pada fitur ini nih ya, masih saya lihat riwayat donasimu, mulai donasi pertama. Nah, kemudian ada fitur saling bantu. Nah, fitur saling bantu ini fitur saling bantu ini digunakan untuk pengguna untuk saling membantu dalam bentuk pinjaman dari kas pinjaman 0% ataupun jadi anggota saling bantu dapat mengajukan pinjaman hingga 3 juta. Nah, mungkin cukup sekian analisis dari fitur dan layanan pada aplikasi kitabisa.com atau pada aplikasi Kitabisa.